Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan ilmu persilatan, ramai anak-anak muda menceburinya dalam masa sama tidak solat. Bagaimanakah cara untuk memahamkan mereka tentang kewajiban dan keutamaan solat? Tentang ilmu persilatan, Tapi tak solat. silat, silat kah, karate kah, dan juga yang sejenisnya. Jadi dengan semangat mereka untuk mempelajari ilmu bela diri, itu satu perkara yang kita ucapkan alhamdulillah, satu perkara yang bagus. Sebab demi untuk menjaga keselamatan, demi juga untuk kita menjaga kesehatan. Yang ada hubung kaitnya dengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, itu agama kita tidak melarang. Tapi pada masa yang sama, kalau sampai membabitkan kepada perkara haram untuk mempelajari ilmu silat, ilmu karate dan seumpamanya, itu bukan satu perkara yang terlarang selama tidak membuat kita lengah, lupa daratan dengan kewajiban, selama tidak membabitkan yang terbabit itu sampai meninggalkan ibadah sembahyang atau dengan kewajiban-kewajiban seumpamanya. Jadi tidak hanya dengan silat, semua bidang aktiviti dan juga kegiatan, apakah dengan politik, apakah dengan kerja niaga, apakah kira-kira dengan kita sebagai pekerja. Jadi dengan kegiatan-kegiatan apapun, kalau sampai menghambat, kalau sampai mencerobohi kewajiban-kewajiban yang wajib, membabitkan diri kepada perkara-perkara yang terlarang. Misalnya pada masa pertandingan tadi itu campur baur antara laki-laki dengan perempuan, atau juga dengan aurat yang tidak tertutup secara sempurna. Perbuatan, kegiatan, sukan olahraga seperti itu hukumnya mubah. Tapi kalau sampai membabitkan diri kita kepada satu perbuatan haram, hukumnya akan menjadi haram. Tapi bukan haram di zatihi, hukumnya haramun di ghairihi. Katakan saja seperti asik berkasida, ya imam ar-rus liya sanadi sanadi anta ba'dallah bimu'tamadi busra lana ninnal muna zalal ala wa falhana. Beda lagi kepada lagu yang berikutnya, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana shtotna. Beda lagi, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak ke masjid kerbau namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang lembu namanya. Asik lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang walaupun pada saat ketika dengan kita asik berzikir, kalau sampai tertinggalkan sholat 5 waktu, hukumnya haram. Apalagi kalau setakat main karate saja, ngaji ya silakan, tasbih ya silakan, ibadah ya silakan. Tapi jangan sampai dengan kita meninggalkan salah satu daripada rukun Islam yang terpenting yang Nabi kita terima pada malam Al-Isra wal Mi'raj, dijemput secara khusus, bukan diserahkan kewajiban tadi itu dengan perantaran wahyu atau dengan perantaran malaikat Jibril ataupun juga ilham dan mimpi, tapi Nabi kita dijemput untuk menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Habis? Tak ada. Ada soalan Bang Faisal? Saya Faisal. Tarawih. Ya nak dapat bonus lihat banyak lah. Jadi ada dengan jamaah tarawih, dia tunggu imam dekat-dekat ruku baru takbir. Itu bagaimana? Dari sudut sah-sah saja lah, dia menumpang dengan imam. Tapi kita tak ada, imam lebih dulu masuk surga daripada kita. Macam juga orang yang main kompang, tapi tak berkasih dia tak bersalawat. Jangan-jangan nanti kompangnya yang masuk surga, sementara yang memukul itu tidak masuk. Jadi orang jadi heran, kenapa kamu tak masuk? Jadi kata kompang, sebab ya pukul aku aja. Itu lentak aku orang bersikir, sementara dengan yang memukul tadi tidak bersikir. Tak adalah bahasa macam itu, tapi memang tidak sewajarnya.
Takkan dengan kita bergantung dengan orang lain. Kalau kita punya kereta sendiri, kenapa dengan kita guna kereta orang lain? Oh, karena kereta orang lain selesa. Oke, silakan saja. Tapi kalau kita punya kendaraan yang lebih selesa, atau juga dengan tempat tinggal yang lebih selesa, atau dengan kita punya pekan yang selesa, selalunya dengan kita tidak gunakan yang kita pinjam daripada orang lain. Tentu juga dengan ibadah. Apakah dengan kita hanya bergantung rakaat dengan imam yang pada saat ketika diberikan kesempatan untuk kita baca Fatihah, untuk kita berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, menyanjung memuji Allah, jangan sampai yang Allah lihat itu hanya imam kita yang walaupun sah sembahyang kita, karena kita dapat rukuk bertumanina dengan imam, tapi tidaklah sesempurna sembahyang seseorang daripada awal takbir dengan bacaannya. Malam ini ada makanan, ada untuk siapa? Semuanya, alhamdulillah. Ayo, mau tak makan tak ada nasi? Ada lauknya. Mesti tanya pula sama juga, bang. Nasinya mana? Ada nasi lauk pauknya tak ada. Cari lauk pula. Jadi kata IJK masjid, numpang lauknya dengan hak di rumah tu lah. Di sini makan nasinya aja. Tak ada bahasa macam tu. Kita nak lengkap dengan nasinya, dengan lauknya, kemudian dengan sayurnya, atau juga dengan buah-buahnya. Pahami bahasa makanan yang kita inginkan lengkap. Ada lampu, ada kipas, paling tak ada masjid kita ni ekon lagi belum. Mana ekonnya? Masjid ni lawa cantik, ekon tak ada. Ada masjid buruk, ada ekon. Mau ada ekon, mau ada segala-galanya, tapi sembahyang numpang dengan imam. Jadi kata mereka, Raji, nakkan yang lengkap, nakkan yang sempurna, tapi ibadahnya tidak sempurna. Buatlah yang logik macam itu. Terakhir ada sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Mana dengan Hanzalah, dengan keadaan yang beliau rasakan pada tu balik ke rumah, dengan keadaan beliau pada tu beliau berada di Masjid Nabawi dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi saat ketika di masjid tenang, bening, khusyuk, perasaannya memang betul-betul seakan-akan seperti udah dekat kita dengan surga. Dan memang macam segala sesuatu itu seperti nampak depan mata kepala kita. Tapi pada waktu balik rumah dengan urusan keluarga, anak begaduh, istri marah-marah, misalnya, hilang semua ketenangan tadi itu. Wahina ma'afasnal aulad wal azwaj, hilang. Pada saat ketika kami membawa dengan keluarga, adik-adik di rumah, hilang segala ketenangan tadi itu. Kata Sayyidina Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah jadi munafik. Depan Nabi, duduk dengan bagi Nabi tenang, bening, sampai menangis. Tapi justru pada tu balik rumah hilang semua ketenangan tadi itu. Dah jadi munafik. Itu cerita dengan siapa? Dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau macam tu awak, aku pun macam tu juga. Tak ada masalah. Pada tu dengan baginda Nabi, Nabi kita bersabda, Nabi kita bercerita, Nabi kita menjelaskan, Nabi kita menerangkan, Nabi kita memberikan panduan dan pencerahan. Hati mereka jadi bening dan tenang. Nabi kita bersabda, lau alimtum ma'alam. Kalau seandainya dengan kalian tahu tentang apa yang aku tahu, seandainya kalian mengamati apa yang aku amati, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya dengan kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Sahabat Nabi kita akan menangis semuanya pada saat ketika itu. Baru Nabi kita cakap macam itu semuanya daripada menangis. Terisak-isak dengan tangisannya di depan Nabi. Dari rumah santai lagi. Waktu iman naik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, iman turun, kelek lagi, selfie dulu, hilang ketenangan dan ketentraman kita tadi itu. Jadi akhirnya dua orang sahabat tadi itu pergi menjumpai baginda Rasulullah SAW. Kami saat ketika duduk depan baginda, hati kami tenang dan bening.
tapi pada waktu kami balik rumah sudah tidak ada lagi kenikmatan, ketenangan, ketentraman, kedamaian hati yang kami rasakan. Nabi kita bersabda, lau dumtum ala ma kuntum alaihi, kalau kalian kekal macam seperti kalian ada di hadapan aku, la safahat alaikumul malaikatu bituruqat, niscayalah kalian akan disalami oleh para malaikat di jalanan. Walakin ya Hanzalah sa'atun wa sa'ah, akan tetapi wahai Hanzalah sewaktu-waktu. Jadi dengan kita mata-mata belilah. Pertanyaan yang ditanyakan dalam sembahyang zikir kita khusyuk. Syarat supaya khusyuk terus-terusan, jangan bawa handphone, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Gimana bodoh? Siapapun yang walaupun dia wali, kalau tidak tergetar hatinya, potong tangan dia lah, bukan tangan saya. Tak boleh. Handphone kena matikan, TV kena ditutup, begitu juga dengan LCD. Jadi supaya pada waktu kita berzikir tidak ada sebarang gangguan, dan kita kondisikan diri kita seperti itu. Kita punya slogan, Melayu boleh, bukan Melayu, Malaysia boleh. Jadi kalau itu slogan kita, berarti kita boleh off-kan handphone, bukan silent-kan dia masih menyala, silent-kan masih bergegar lagi, akan ganggu kita, pikiran kita ke situ. Lah, maklum lagi, ada apa? Maklum, nama maklum naik. Akhirnya kita tak khusyuk. Dalam ibadah kita tidak khusyuk. Jadi yang mana yang teristimewa dalam kehidupan kita? Kalau pada waktu ibadah saja kita tidak benih, tidak khusyuk, jangan mengharap kehusyuan pada waktu kita di office, pada waktu kita depan TV, pada waktu kita depan hiburan. Jadi kita ingin agar tidak ada usaha dan upaya yang menceroboi, yang mencemari detik-detik komunikasi ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya dengan kita boleh patah balik, maka dengan kita tadabbur kembalilah. Yang penting jangan sampai terus. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang turun. Jangan turun terus, nanti suatu itu kita tingkatkan pula. Astagfirullahaladzim, ya Allah, memang betul-betul degil sungguh aku nih, ya Allah. Apa ngaku degil di depan Allah? Jangan ngaku degil depan makhluk. Jangan ngaku bodoh depan makhluk. Kita ngaku bodoh di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dan memang itu realiti yang sebenarnya. Terakhir Bang, silakan. Apakah pendapat Syekh tentang istikharah Al-Quran dan bagaimana cara Jadi macam mana istikharah Al-Quran? Ini Al-Quran, kita istikharah ada 3 cara. Mungkin ada cara-cara lain. Istikharah dengan sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Selesai salam, kita baca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik dan seterusnya. Itu istikharah dengan salat. Istikharah dengan Quran, istikharah dengan tasbih, mungkin juga istikharah dengan uang siling. Jadi dengan Al-Quran ini kita kawin tak jadi kawin, kawin tak jadi kawin, mangkah tak mangkah. Oke, apakah kita terima jabatan sebagai menteri besar atau tak payah? Sebab ini semuanya nak jadi menteri besar, Perak, Melaka, Kedah, maka tetap kita pertahankan yang dengan kita sudah boleh, sebab kita patah balik, kita tinggalkan PS, masuk PAS, supaya kita boleh jadi perdana, jadi menteri besar di situ. Maka untuk kepastiannya buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama itu cerita tentang apa? Innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan dan kejayaan. Nah, jadi kalau macam itu oke, bertanding. Karena ayatnya cantik. Tapi pada waktu kita baca Al-Quran, buka Al-Quran tadi itu buka macam ni, terbuka masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka sakar. Sial, salah macam. Itu yang namanya istikharah. Ulama tak membolehkan, tapi setakat tapaul, mungkin dengan kita bingung, kita ada istikharah, terus lepas kita istikharah kita berdoa,
subuh kita pergi masjid. Pada waktu kita pergi ke masjid, ternyata tuan imam baca waladdallin amin. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Imam cerita tentang surga. Tafaul ya Allah, mudah-mudahan itu yang terbaik untuk aku. Maka dengan kita pun menikah, kita pun langsung berkongsi, kita pun langsung bermusafir. Itu bukan itu yang menentukan, tapi untuk ketentraman hati. Apakah awak tidak yakin aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati, yang sudah disembelih? Nabiullah Ibrahim menjawab tidak. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk memberikan ketenangan kepada hatiku. Ada lagi istikharah, tidak juga disarankan kita tulis cantik khair macam tu, kita tulis syar buruk, baik ke situ, buruk ke sini, letak tasbih di tengah. Lepas tu kita angkat. Kemana dia berayun? Kalau berayunnya kepada buruk, tak jadi kawin, tak jadi pergi, tak jadi mangkah, tak jadi Perdana Menteri, terpilih Datuk Seri Tan Sri yang naik Perdana Menteri yang ke-8. Tak ada waktu kita angkat, ternyata kemana berjalannya? Oh, bagus, kepada yang baik, jadi kawin, jadi bersedekah. Terus sangat sembayangkan atau sembayangkan, sembayangkan atau sembayangkan, angkat dulu. Tak payah urusannya, astagfirullah. Akhirnya tak sembayang, tak boleh istikharah macam tu. Atau uang siling, lemparkan. Atau kertas kita tulis baik buruk, kita tulis iya tidak. Kalau ternyata tiga tak jadi, angkat buka boleh, baik, terus kita buat, itu juga tidak dibenarkan. Istikharah yang betul dua, satu istikharah dengan sholat sunat istikharah namanya. Yang kedua dengan kita beristikharah dengan doa istikharah yang paling pendek, Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli, atau dengan bahasa kita, ya Allah berikan pilihan yang terbaik untukku, berikan pilihan yang terbaik untukku. Hadza wabillahi taufiq. Oke, punya abang di belakang tadi itu apa? Bacakan. Apakah hukum orang Islam menyimpan arak di dalam botol arak di dalam rumah kerana suka akan bentuk botolnya? Simpan sebagai hobi itu. Jadi macam mana orang Islam simpan botol arak di rumah? Kerana hobi dengan botolnya saja. Jadi agak-agaknya kalau ada roblok ke rumah-rumah yang ada minuman keras, kira-kira dia itu akan tertangkap juga tak? Tertangkap juga. Jadi kita pun, sayanya sangat suka-suka aja. Saya bukan terbabi pun, kata polis, siapa tahu. Yang secara jelas kami bertindak secara zahir. Satu. Yang kedua, Nabi kita bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang bertasabuh dengan suatu kumpulan, dia daripada kumpulan itu. Jangankan dengan botol araknya, kalau pada itu dengan kita minum kopi atau minum teh, yang paling mirip sekali dengan warna arak itu diantaranya adalah apple juice. Jadi jus apple itu warnanya agak kekuning-kuningan, macam seperti dengan arak. Gaya meminumnya saja, yang dia minum apple juice, bukan minum arak, yang dia minum teh. Tapi teh kita nih colornya ringan, bukan seperti teh orang Arab. Teh orang Arab macam seperti kopi pekat manis, teh kita macam seperti air hujan ya. Jadi kalau bahasa Arab teh itu adalah syai, shin, syai. Tapi teh kita orang Melayu sai, sin kecil, tak pakai titik. Kenapa? Tehnya macam air hujan ya. Macam tu ceritanya. Ulama mengatakan kalau pada seketika kita meminumnya tadi itu gaya macam seperti kita minum arak, hukumnya haram. Tengok beliau film Hollywood, Johnny Chawla atau tak tahu lah nama-namanya. Hasil baru kita tengok lakonan daripada pelakon-pelakon kita,
Pada masa kita balik rumah kita bersama bini, kita khayalkan yang dengan kita lagi sedang bersama dengan si perempuan tadi itu. Haram hukumnya. Yang walaupun dia tidak sama dengan zina, tapi menghayalkan bini orang, menghayalkan atlet, tengok persembahan daripada atlet senam renang berirama. Renang dalam kolam tuh, yang kaki ke atas tuh. Pernah tengok kah? Tengok je. Nampak lagu mana benda tuh ada di mana-mana. Jadi kenapa salah satu daripada atlet, salah satu daripada seniman, ya Allah lawaknya, cantiknya, dia hayalkan kecantikan wanita tadi itu pada waktu dia melakukan hubungan intim dengan istrinya secara halal, jadi haram hukumnya. Jadi tak bisa dengan beberapa perbandingan tadi itu, satu itu menyerupai, yang kedua sama seperti dengan perumpamaan arak yang walaupun yang diminum itu adalah teh, sama juga dengan menghayalkan wanita haram pada waktu melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Jadi menyimpan botol hanya setakat suka-suka saja, bukan minum pun juga tetap hukumnya tidak boleh. Jadi mudah-mudahan hati kita